Perkenalkan, nama saya Teresia Mega Putri Sinurat, NIM C0E020007, Prodi Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai presentasi saya dari tugas pengantar akuntansi yang diambil dari bab 7 berjudul penyelesaian siklus akuntansi. Oke, jadi di sini terdapat sub-pokok materi pembahasan, yaitu yang pertama menyusun laporan keuangan perusahaan jasa yang berupa neraca, laporan laba rugi, dan juga melalui teknik neraca lajur. Kedua, menutup rekening nominal. Ketiga, ada pembuatan neraca dan perhitungan laba rugi melalui teknik neraca lajur. Dan yang terakhir, membuat jurnal penutup dan jurnal pembalik. Lalu pertama-tama saya akan membahas mengenai menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. Jadi, laporan keuangan itu adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja dari sebuah perusahaan tersebut, di mana laporan keuangan yang lengkap biasanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Selanjutnya, menyusun neraca. Jadi, langkah selanjutnya adalah menyusun neraca. Neraca itu merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Lalu, neraca sendiri terdiri dari 3 unsur, yaitu harta atau aset, hutang, usaha, dan modal. Harta perusahaan terdiri dari harta lancar yang berupa kas, bank, dan piutang, dan harga tetap juga berupa aset kendaraan, bangunan, maupun tanah. Selanjutnya, hutang pada neraca merupakan sumber kekayaan perusahaan yang berupa pinjaman dari bank atau dari pihak lain. Selanjutnya, neraca sendiri disusun dengan cara memasukkan saldo-saldo yang termasuk dari ketiga komponen tersebut yang dapat diambil dari neraca saldo atau kertas kerja atau worksheet. Seperti yang sudah dijelaskan di awal artikel ini bahwa pada neraca perusahaan jasa tidak terdapat akun persediaan karena pada perusahaan jasa tidak menjual barang dagangan. Selanjutnya, ada laporan keuangan yang harus disusun pertama kali adalah laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi ini memiliki 3 komponen, yaitu komponen pendapatan jasa, biaya, dan laba rugi. Dan untuk menyusun laporan laba rugi perusahaan jasa sangatlah mudah, karena kita hanya perlu mengutip saldo-saldo pada akun pendapatan dan biaya dari neraca saldo atau kertas kerja. Selanjutnya, menutup rekening nominal. Jadi, setelah digunakan untuk menutup akun beban dan pendapatan, akun ikhtisar laba rugi juga perlu ditutup. Untuk menutupnya, Anda hanya perlu memindahkan saldo ikhtisar laba rugi ke akun modal. Ada 2 jenis jurnal penutup untuk akun ikhtisar laba rugi sesuai dengan kondisi perusahaan sedang untung atau sedang rugi. Selanjutnya, ada juga pembuatan neraca dan perhitungan laba rugi melalui teknik neraca lajur. Jadi, ada 5 langkah membuat neraca lajur atau kertas kerja akuntansi dari buku besar, yaitu yang pertama, dengan cara memindahkan saldo buku besar. Kedua, dengan cara membuat kolom penyesuaian. Yang ketiga, dengan cara membuat neraca saldo. Yang keempat, dengan cara memindahkan saldo akun laporan laba rugi. Dan yang kelima, yaitu yang terakhir, adalah dengan cara memindahkan saldo akun neraca. Selanjutnya, ada
membuat jurnal penutup dan pembalik. Jadi, jurnal penutup adalah jurnal yang pada umumnya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup atau menolkan saldo akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban. Dengan demikian, setelah jurnal penutup dibuat, maka saldo akun-akun nominal pada periode berikutnya akan dimulai kembali dari saldo yang baru. Lalu, ada akun nominal, yaitu yang berupa akun-akun pendapatan dan akun-akun beban yang disebut pula sebagai akun sementara. Lalu disebut akun sementara karena akun-akun pendapatan dan beban hanya bersifat sementara, yaitu hanya berlaku selama satu periode akuntansi saja. Lalu menutup semua akun beban dengan memindahkan saldo setiap akun beban ke dalam akun ikhtisar laba rugi itu juga penting. Caranya adalah dengan memindahkan saldo setiap akun beban yang bersaldo normal di debit, atau bisa dilihat di neraca lajur kolom laba rugi sebelah debit ke sisi kredit dan mendebit akun ikhtisar laba rugi sebagai penutupnya. Lalu setelah penyusunan laporan keuangan dan penutupan pembukuan di jurnal penutup, pada awal tahun berikutnya atau sebelum perusahaan memulai dengan pencatatan transaksi pada tahun buku yang baru, perusahaan terkadang merasa perlu untuk menyesuaikan kembali atas beberapa jurnal penyesuaian yang telah dibuatnya pada akhir tahun lalu. Jadi sangat penting untuk membuat jurnal pembalik, yang dimana jurnal pembalik itu adalah jurnal yang umumnya dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik atau menyesuaikan kembali beberapa jurnal penyesuaian tertentu. Lalu jurnal pembalik ini juga berisi nama akun dan jumlah rupiahnya yang sama dengan jurnal penyesuaian yang bersangkutan, hanya saja posisi debit dan kreditnya yang dibalik. Oke, baiklah, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.